Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Syahada dengan NIM 12030300064 dari kelas HTN Siasa 4B. Di video kali ini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 15 pada mata kuliah Hukum Konstitusi guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat 3 faktor daya ikat konstitusi, diantaranya yang pertama ada faktor hukum. Faktor hukum ini ialah supremasi yang harus dijunjung tinggi oleh negara atau masyarakat hukum dan negara yang konstitusionalisme harus tunduk pada hukum. Yang kedua ada faktor politik. Politik menjadi salah satu faktor daya ikat dari sebuah konstitusi, yang dimana politik ini merupakan sebuah alat dan sistem yang di dalamnya memuat juga mengenai aktivitas kenegaraan yang sangat berperan dalam menentukan hukum itu sendiri. Yang ketiga ada faktor moral. Faktor moral ini biasanya dikenal dengan sanksi yang bukan bersifat lahiriah melainkan bersifat batiniah. Dan pada pertemuan ke-10 membahas mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Pengertiannya diantaranya yaitu pengertian konstitusi adalah sekumpulan sebuah peraturan dasar negara yang mengatur mengenai hubungan antara seorang pemimpin dan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Sedangkan pengertian konstitusionalisme adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan suatu negara. Sedangkan pengertian negara ialah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari beberapa komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure ataupun de facto. Selanjutnya ada dasar kepentingan konstitusi. Dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua ada acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Selanjutnya ada konstitusionalisme menurut para ahli, yang salah satunya saya mengambil pengertian oleh Ramlan Surbakti, yaitu konstitusionalisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Pada pertemuan ke-11 membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Safifah Madinah atau dikenal dengan konstitusi Madinah ialah suatu pasal tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikat dan mengatur masyarakat Madinah. Menurut ahli yang salah satunya dikemukakan oleh Anthony Nutting, Safifah Madinah menurutnya adalah piagam Madinah atau agreement atau persetujuan antara rakyat Madinah dan Rasul. Selanjutnya membahas mengenai muatan piagam Madinah, yaitu terdapat kesepakatan, persamaan, dan juga keadilan. Terdapat beberapa pendapat mengenai piagam Madinah yang disebut sebagai konstitusi, diantaranya ada yang menerima dan ada pun yang menolak. Golongan yang menerima bahwasanya piagam Madinah ini adalah suatu konstitusi karena telah memenuhi unsur sebagai konstitusi. Bagi golongan yang menolak ini berpendapat bahwa piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Pada pertemuan ke-12 membahas mengenai konstitusi Indonesia. Sejarah dari konstitusi Indonesia adalah Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang merupakan aturan dasar suatu negara yang berada di bawah Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun beberapa tahap perkembangan konstitusi di Indonesia yang terbagi dalam beberapa periode, yaitu pada periode pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yaitu mengenai penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar, maka pada tanggal 18 Agustus rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan. Yang kedua, pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu mengenai penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Akibat dari Belanda yang masih menginginkan Indonesia memunculkan agresi Belanda pada tahun 1947 dan 1948.
sehingga diadakannya konferensi meja bundar dan melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1949 berlaku untuk konstitusi RIS, yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, serta beberapa bagian. Yang ketiga, pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang sementara tahun 1950. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali, serta dirubahnya MPR sementara pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi MPR sementara Orde Baru. Adanya perubahan tersebut dikarenakan MPR sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Amandemen adalah sebuah perubahan dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini biasanya berupa penambahan ataupun penghapusan catatan yang tidak sesuai lagi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan oleh MPR sebanyak 4 kali, diantaranya pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Poin dari setiap amandemen Undang-Undang 1945 ini berisikan sebagai berikut. Pada perubahan pertama merupakan sidang umum MPR tahun 1999 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Pada perubahan kedua ialah sidang tahunan MPR disahkan tanggal 18 Agustus 2000. Dan perubahan ketiga, sidang tahunan MPR yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, dan yang keempat, sidang tahunan MPR disahkan tanggal 10 Agustus 2002. Dan pada pertemuan keempat membahas mengenai pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional ialah sebuah bentuk peninjauan kembali suatu konstitusi suatu negara, yang dimana suatu kejadian yang terjadi serta menimbulkan keadaan untuk ditinjau ulang akan isi konstitusi tersebut, yaitu judicial review adalah kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan suatu negara untuk melakukan pengujian terhadap suatu konstitusi, yang dimana agar peraturan yang dibuat ini bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Judicial review biasanya dilakukan oleh lembaga yudikatif atau dari kekuasaan kehakiman. Dalam praktik judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam amandemen ketiga, yaitu pada pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi yang bertugas yang pertama ada menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya ada tujuan judicial review. Yang pertama menjamin berfungsinya sistem, yang kedua melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Selanjutnya mengenai pengujian undang-undang di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kewenangan pengujiannya diletakkan pada Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pada pasal 24C ayat 1, dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau judicial review on the legality of the regulation yang kewenangan pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A ayat 1. Dan pada pertemuan terakhir atau pertemuan ke-15 membahas mengenai hak asasi manusia.
Hak asasi manusia adalah suatu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Ataupun dengan kata lain, HAM ialah hak dasar yang menjadi awal perlindungan bagi setiap manusia. HAM menjadi awal terbentuknya suatu konstitusi. Hal itu dikarenakan adanya kesewenang-wenangan terhadap hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Maka muncullah gagasan pembaharuan dan pandangan dari masyarakat negara yang menghendaki adanya perlindungan terhadap hak masing-masing. Selanjutnya ada pengertian HAM secara etimologi. HAM dalam bahasa Perancis disebut dengan kata droit de l'homme, dalam bahasa Inggris sebagai human right, dan dalam bahasa Arab disebut dengan kata hukukul insani. Yang kedua, secara terminologis, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan suatu anugerah yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi. Dan menurut John Locke, menurutnya HAM terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, serta hak milik. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan menurut The Universal Declaration of Human Rights, HAM berhubungan dengan yang pertama menyangkut mengenai hak-hak politis dan yuridis, yang kedua menyangkut hak atas martabat dan integritas manusia, yang ketiga menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Maka jika dapat saya simpulkan bahwasanya HAM ialah sebagai hak dasar setiap manusia yang harus dijunjung tinggi, dijaga, dan dihormati, sehingga ada dikeluarkannya aturan untuk membatasi agar terjaganya hak-hak individu dan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan antara individu lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.